Kenapa dia nggak ngayap masuk ke rumah kita? Air kasih tempat. Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One yang saya hormati, watak pokok dari Islam adalah rahmat bagi alam semesta jagat raya. Tetapi di dalam menebarkan rahmatan lil alamin, Islam juga punya kaidah-kaidah untuk memelihara, menjaga, mengamankan nilai-nilai yang dimilikinya. Karena itu Al-Quran mengajarkan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ini kalau perlu menggunakan kekerasan, kalau perlu. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, jangan melebihi batas. Tetapi siapa yang memberi maaf dan mencari jalan damai, itu lebih disukai Allah, dan itulah yang akan beroleh pahala. Jadi coba lihat konsep perdamaian dalam Islam. Dipersilahkan manusia jadi manusia, tapi diberi peluang jadi malaikat. Jadi yang luar biasa. Kalau kamu nggak salah ditempeleng, tempeleng lagi dia, sekeras dia menempeleng kamu, itu manusiawi. Tapi kalau mau jadi malaikat, faman afa wa aslaha, siapa yang memberi maaf dan mencari jalan damai, itu yang terbaik, dan itu yang beroleh pahala. Bu, nggak salah sih orang nempeleng kita, kita tempeleng lagi, sekeras dia nempeleng kita, itu manusia namanya. Tapi kalau mau jadi malaikat, maafin. Bu, kalau ibu berbuat baik sama orang baik, kan seri aja itu mah, emang kudunya begitu. Emang kudunya begitu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagai muslim kita punya keyakinan Islam adalah agama yang benar. Tapi keyakinan itu bukan SIM bagi kita untuk menghina orang lain agama. Itu bukan peluang bagi kita melecehkan orang lain. Ketegasan di sini, ketegasan kita berkeyakinan Islam agama yang benar. Tidak serta-merta lalu kita melecehkan yang lain, menganggap yang lain tidak benar, mencaci maki dan menghujat yang lain. Karena kita sendiri pun kalau agama kita dihujat orang, jengkel nggak? Jengkel nggak? Sama dong. Ya, yang kita nggak suka terjadi pada diri kita, orang lain gitu juga. Makanya jangan merasa pinter, tapi harus pinter merasa. Jangan merasa pinter, tapi harus pinter merasa. Kalau merasa pinter jadi sombong, tapi kalau pinter merasa jadi bijak. Nek saya digituin orang enak nggak? Nggak enak. Orang lain kan gitu juga. Bu, jadi saya kira itu ya, dibiarkan manusia jadi manusia, balas kejahatan dengan kejahatan yang setimpal, itu manusiawi. Tapi kalau mau jadi malaikat, faman afa wa aslaha, siapa yang memberi maaf dan mencari jalan damai, itu yang terbaik. Dengan kata lain, musuh sih jangan dicari, tapi kalau ketemu sih jangan lari. Ya. Baik. Bapak Ibu pemirsa TV One, menarik sekali. Yang pertama, jujurlah. Jujurlah tuh kalau bahasa seniman, jangan ada dusta di antara kita. Selama ini urusan jadi bebelit ini karena kita pandai bermain minyak di atas air, menggunting dalam lipatan, manis kalau berhadapan, balik belakang lain bicara. Mulutnya cerita tentang jihad terhadap korupsi, tapi di belakang melindungi koruptor. Itu kan ada dusta di antara kita. Sederhana pesan Gus Dur, jujur. Dan kejujuran itu dimulai dari diri sendiri. Rasul mengajarkan ana awwalu wajibin ala ma amartukum bih. Apapun yang aku perintahkan kepadamu, aku pelaksana pertamanya. Maka perintahnya berwibawa, ajarannya diikuti orang karena beliau menggunakan prinsip ini.
lidahnya adalah hatinya, ucapannya adalah perbuatannya. Orang ikut tidak ragu-ragu. Tidak ada yang disembunyikan oleh baginda Rasul. Beliau bukan tokoh yang piawai membangun pencitraan, tidak. Beliau tokoh yang jujurlah apa adanya. Itu yang saya katakan tadi, desakralisasi lembaga kepresidenan. Presiden bisa dijangkau siapa saja. Desakralisasi istana negara, istana bisa dimasuki oleh rakyat yang bagaimanapun saja. Ya Bu? Bu? Jujurlah. Satu. Yang kedua, adil, bersikap adil, terutama kepada diri sendiri. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, rakyat merasa selama ini keadilan itu mahal. Bahkan keadilan sering seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Asal kita nih yang kecil-kecil salah, hukum cepat benar prosesnya. Begitu yang gede salah, orang pada diem belaga bego. Itu yang bikin kita capek. Yang nyolong semangka, buah randu, apa lagi? Ya lo hitungin aja dah. Itu sebuah potret betapa keadilan itu masih mahal di negeri ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang ketiga tadi, taat hukum. Jangan menegakkan hukum dengan cara yang melanggar hukum. Jangan menegakkan demokrasi dengan cara-cara yang bertentangan dengan kaedah-kaedah demokrasi. Lil wasail hukmul maqasid. Nggak boleh nyolong sarung walaupun niatnya buat sholat. Apa karena diniatkan buat sholat curi sarung lalu jadi halal? Ya tidak, walaupun sholatnya sah tapi curinya tetap dosa. Sah karena fikih tidak pernah mempersoalkan sarungnya dari mana. Lil wasail hukmul maqasid, tujuan dan cara hukumnya sama. Tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik.